Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan seputaran iptek dalam bidang hukum. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ina Herlina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Fajrina. Iptek adalah singkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita berbicara tentang iptek dalam konteks hukum, kita merujuk pada bagaimana teknologi modern seperti komputer, internet, dan kecerdasan buatan atau AI mengubah cara kita memahami, menerapkan, dan menjalankan hukum. Manfaat iptek penting dalam hukum. Yang pertama ada efisiensi. Proses hukum yang dulunya memakan waktu lama sekarang bisa diselesaikan lebih cepat berkat sistem digital. Yang kedua, aksesibilitas. Informasi hukum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang ketiga, ada transparansi. Publik dapat memantau perkembangan sesuatu perkara melalui sistem informasi yang tersedia. Yang keempat, ada inovasi. Munculnya inovasi baru seperti legal tech. Contoh penerapan iptek dalam hukum, ya ada e-court, pengadilan elektronik, dan juga legal tech, aplikasi yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan hukum. Dan kecerdasan buatan juga atau AI, Artificial Intelligence, digunakan untuk menganalisis dokumen hukum. Dampak positif, yang pertama, efisiensi. Proses hukum menjadi lebih cepat dan efisien, contohnya e-court, e-filing, dan sistem manajemen perkara berbasis digital. Yang kedua, aksesibilitas. Masyarakat lebih mudah mengakses informasi hukum dan layanan hukum. Yang ketiga, transparansi. Proses peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Yang keempat, inovasi. Munculnya inovasi baru seperti legal tech, yaitu penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah hukum. Dampak negatif. Yang pertama, keamanan data. Meningkatnya risiko pelanggaran data pribadi dan informasi sensitif. Yang kedua, digital divide. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menciptakan kesenjangan dalam mendapatkan layanan hukum. Yang ketiga, regulasi. Perlu adanya adaptasi peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Sebuah studi kasus dalam iptek hukum yang berjudul pencemaran nama baik melalui Facebook. Pada direktori putusan Mahkamah Agung dengan kata pencarian pencemaran nama baik Facebook, setidaknya pada 3 halaman ditemukan 19 putusan, belum semua berkekuatan hukum tetap, dengan terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui sejumlah putusan tersebut, diketahui terdakwa yang diputus bebas sebanyak 2 orang dan terdakwa yang dinyatakan bersalah sebanyak 17 orang. Adapun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atau straight match, yakni 3 orang dihukum pidana penjara dengan masa percobaan dan 13 orang dihukum penjara antara 2-8 bulan. Iptek dalam bidang hukum dapat mempengaruhi penerapan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dampak positifnya yaitu aksesibilitas ibadah dengan melalui ceramah virtual. Lalu dampak negatifnya penistaan agama. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dampak positifnya, teknologi memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan. Lalu dampak negatifnya, cyberbullying. Lalu sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dampak positifnya yaitu mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dampak negatifnya, penyebaran berita bohong. Lalu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dampak positifnya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui platform digital.
Dampak negatifnya, manipulasi opini. Lalu yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi digital, dan dampak negatifnya, eksploitasi tenaga kerja. Dilanjut dengan membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan adalah suatu keharusan. Dengan meningkatkan literasi digital, berpikir kritis, berkolaborasi, berpegang pada etika, dan terus belajar, kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Contoh sikap selektif. 1. Bijak dalam menggunakan media sosial. 2. Melindungi data pribadi. Dan yang terakhir, ketiga, waspada terhadap serangan cyber. Sekian dan terima kasih.